Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan HKW Vlog. Kali ini saya akan reading ke Situ Abidin di Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Ya, kali ini saya akan reading ya menggunakan kendaraan yang sudah lumayan berumur ya. Honda Mega Pro, New Mega Pro, monoshock, lansiran tahun 2012 dan masih pakai karburator. Ya, inilah kendaraan, kalau menurut saya sih ini motornya lumayan enak ya, nyaman, kemudian bensinnya irit, motornya juga tangguh, dan posisi mengemudinya enak buat aktivitas jelajah seperti ini. Sekarang kita udah nyampe di sekitar Raya Kalimalang, udah hampir dekat dengan kota Jababeka tepatnya. Jadi lajurnya terbagi menjadi dua, ada yang mengarah ke arah Bekasi, yang sebelah kanan itu yang kita lewatin sekarang, ini lajur yang mengarah ke Cikarang ya. Jadi nanti rute yang akan kita ambil adalah rute melewati kawasan perumahan ya, perumahan rumahan maupun kawasan industri. Tepatnya nanti saya mungkin akan ambil jalur Meikarta ya, jalur Meikarta, kemudian masuk ke dalam yang menghubungkan dengan kota Delta Mas. Nah, jalur itu merupakan jalur yang menurut saya pilihan terenak lah ya, karena kondisi jalannya udah halus, kemudian lalu lintasnya tidak terlalu crowded ya, dan masih bisa dinikmati pemandangannya. Beda halnya kalau kita misalkan menggunakan jalur yang melewati jalur raya utama, raya Bekasi Cikarang, itu nanti udah rame, kemudian banyak simpul kemacetan, ada pasar, ada U-turn, kemudian selain itu juga angkutan-angkutan besar ya, truk, kemudian trailer-trailer panjang, belum lagi nanti angkot ya, angkot, kemudian mobil-mobil cold ankle itu ya, sebangsa Elf maupun yang Fuso yang ankle itu kalau berhenti naik menurunkan penumpangnya itu waduh semaunya sendiri ya, dan itu kadang-kadang membuat tidak nyaman untuk berkendara. Nah, kalau melewati jalur ini relatif saya bisa menikmati suasana ya, karena kondisinya relatif lengang, kemudian kondisi jalannya ya lumayan lah, lumayan, walaupun betonan ini di sisi lain juga kadang-kadang kalau sudah terjadi lubangnya cukup dalam, sehingga tetap juga dibutuhkan kewaspadaan. Tapi overall jalur ini masih bisa dilewati sebagai jalur alternatif. Dan yang saya suka jalur ini adalah kalau misalkan kita di tengah jalan haus, pengen minum ya, banyak penjual minuman dingin ya. Ada es tebu, ada es liang, kemudian juga beberapa juga menjual es kelapa muda, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan minum karena haus, kita bisa berhenti. Nah, itu ya, jalur ini juga merupakan pilihan ya bagi teman-teman yang pengen San Mori. Itu banyak tuh motor-motor dari beberapa kali, motor-motor ya, motor-motor touring maupun motor-motor fairing ya, naked. Ada R15, ada R25, ada yang pakai CBR 250, larinya kencang-kencang. Kalau saya cukup lah, karena saya tidak suka speeding, saya sukanya dalam menikmati jalan ya, saya nikmati aja jalannya. Dan satu lagi, motor ini pun juga kalau diajak ngebut-ngebut seperti itu kok sayang, ini udah relatif tua umurnya motornya, tapi masih enak. Oke, kita nikmati jalan ini sampai sekarang ya, sampai selesai. Kita sudah dekat dengan ini, tepatnya ada jembatan yang menghubungkan antara kawasan Jababeka dengan kawasan industri Meikarta, perumahan Meikarta. Saya akan lewat flyover atas itu nanti coba ya, untuk mempersingkat waktu. Kali ini saya juga jalan sama anak lanang seperti biasa, ditemani anak lanang yang suka touring. Walaupun kita nanti tadi berangkatnya udah agak siang ya, harusnya kita berangkat jam setengah 8, tapi kenyataannya dari rumah kita berangkat jam 9. Cuaca sudah mulai panas, tapi ya oke lah, nikmati aja, karena memang cuaca akhir ini memang cukup panas.
Ya biasalah, namanya juga masa pancaroba ya, peralihan antara musim hujan ke musim dingin, atau sebaliknya ya, musim musim hujan ke musim panas ya. Kalau lagi panas cuacanya bener-bener panas seperti ini, dan di langit pun kelihatan nggak ada mendung sama sekali. Cukup panas cuaca hari ini. Nah, kita masuki kawasan penghubung antara Meikarta dengan kawasan industri sekitar Jawa BK lah. Tepatnya jalan menuju ke arah Stadion Wibawa Mukti. Jadi nanti saya di depan akan putar balik, kemudian masuk ke kawasan Meikarta lewat flyover yang melewati jalan tol nanti ini. Ya, kawasan industri ini cukup enak ya teman-teman. Dalam artian jalannya lebar, kemudian banyak pepohonan sehingga tempatnya adem di sini ini enak. Dan karena ini adalah hari libur ya, kawasan ini relatif sepi sehingga enak sekali dinikmati buat reading ringan seperti kita seperti ini sekarang ya. Jadi ini kemarin pas waktu bulan puasa ya, kalau sore tempat ini ramai banget, dijadikan sebagai tempat ngabuburit, dan kayaknya memang enak karena banyak taman-taman di sini ya, yang bisa dijadikan sebagai tempat ngobrol, sebagai tempat nongkrong sementara sambil nunggu azan maghrib ya. Jadi orang di sini juga berlalu lintasnya lumayan tertib, jadi resikonya pun rendah lah untuk terjadi kecelakaan, kecuali kalau kita memang mengemudinya dengan tidak sesuai aturan, ugal-ugalan, ngebut-ngebutan ya baru ada resiko jatuh. Tapi kalau selama kita bisa menikmati perjalanan seperti ini ya, cukup enak nih dinikmati. Jalannya halus dan adem dan bersih tempatnya ya teman-teman. Karena setiap kawasan industri biasanya untuk setiap pabriknya itu mempunyai standar kebersihan lingkungan tersendiri dan tertata dengan rapi, sehingga enak dinikmati. Dan bangunannya pun macam-macam tuh, seperti di kanan kita ini, warnanya cakep banget. Nah, saya akan ambil kanan ini, kita naik ke arah flyover Meikarta. Nah, itu di depan gedung-gedung tingkat itu adalah gedung-gedung di sekitar kota Meikarta ya. Tapi beberapa waktu lalu saya lewat ke sini, kayaknya pembangunannya lagi berhenti kawan-kawan, kayaknya nggak tahu kenapa sebabnya berhenti. Dan gedung-gedung bertingkat itu banyak yang kosong, jadi kalau malam agak serem deh kayaknya bentuknya. Ini kita masuk ke kawasan Meikarta. Nah, kita melewati dua bagian. Yang pertama kita melewati Kali Malang, tadi di bawah ada Kali Malang. Kemudian nanti di tol ini juga ada pintu masuk menuju raya jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya masuk melalui pintu tol Cibatu, kawasan industri Jaya Mukti. Salib bentar. Nah, ini tuh di samping-samping banyak ada jalan tol ya. Oh, ini yang di bawah ini. Nah, jembatan ini bawahnya adalah jalan tol ya teman-teman. Tuh, jalan tolnya sepi ya, karena berita penyekatan di mana-mana sehingga orang mungkin mikir ya mau pergi kemana-mana. Nah, ini saya bilang nih, kayaknya pembangunannya berhenti sementara kayaknya, jadi bangunannya kayaknya spooky gimana gitu karena tidak ada aktivitas. Di depan juga sama, gedung-gedungnya masih pada belum selesai pembangunannya, dan kalau malam gelap. Tapi walaupun gelap, berhubung jalannya udah bagus, di sini banyak yang lewat. Bahkan sampai malam pun banyak yang lewat. Nah, ini kalau ke kanan, kalau ke kiri, sorry, ya ke kiri itu akan masuk jalan tol yang menghubungkan Jakarta Cikampek ya, lewat gerbang tol Cibatu. Sementara kalau lurus kita nanti akan melewati kawasan industri yang lain, kawasan industri Lipo Cikarang ya. Ini
gedung-gedungnya, waduh, ini memang sebenarnya kayaknya disiapkan untuk kota mandiri masa depan nih kayaknya nih. Cuma karena progres pembangunannya berhenti, ya hasilnya kayak gini, bangunan-bangunan tinggi yang kosong, belum ada penghuninya. Walaupun ada kegiatan bangunan, cuma kegiatan bangunannya minimal sekali. Nggak tahu karena ini memang karena libur atau karena memang bertepatan dengan apa ya, memang pembangunannya berhenti sementara di sini. Kita nikmati aja nih reading di sini. Tuh ternyata ada yang jasa penyewaan muter-muter situ ya, pakai mobil listrik tuh. Sekarang kita udah ada di Desa Cicau ya, di Cikarang Pusat, dan landscape-nya udah berubah. Kalau tadi ada landscape-nya kawasan industri, kawasan perumahan Meikarta, sekarang udah mulai masuk ke pedesaan ya. Ya pedesaan bukan pedesaan sekali sih, tapi landscape masih landscape kampung-kampung kayak gini. Walaupun jalannya sudah lumayan ya, maksudnya dalam artian sudah beton, walaupun betonnya tidak mulus, banyak yang pecah, tapi lumayan, ini sudah sangat memudahkan proses perjalanan ya. Dan masih ada persawahan di sini nih, kita lihat sebelah kanan, lumayan bagus, sawahnya hijau, walaupun ini sudah masuk. Nah kiri juga masih ada pesawahan ya. Walaupun biasanya ini kalau udah masuk musim kemarau, daerah sini bener-bener kering ya, karena daerah sekitar Bekasi, Karawang, kemudian Cikarang sampai Cikampek itu kalau musim kemarau bener-bener kering daerahnya, dan pertaniannya pun puso biasanya. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas penanaman tanaman-tanaman padi misalkan. Dan ini ada perumahan nih, perumahan apa ini nggak tahu nih, Central Cikarang Industrial Park, CCIP. Ini ada kawasan industri juga ternyata di sini. Dan kalau tadi jalannya datar-datar saja, di sini sudah jalannya udah mulai naik turun ya. Tadi ada tanjakan lumayan, cukup lumayan tinggi ya. Dan sepertinya tanah di sini tanah yang labil ya teman-teman, karena kalau kita lihat kontur jalannya banyak yang pecah nih jalannya nih. Jadi harus hati-hati nih. Ya. Bensin masih aman, masih 3/4. Kalau dilihat dari Google Maps, jaraknya itu kira-kira masih 16 kilo lagi, dengan waktu tempuh perkiraan 46 menit, jadi masih lumayan ya. Nanti akan saya update kalau sudah mulai mendekati ke areanya ya. Oke.
See you. Wah, ini pemandangannya udah padang, apa ini disebut, padang sabana atau padang apa? Ini kayaknya pusat industri yang mau dibangun ya. Iya. Oh, keren sebenarnya pemandangannya ya. Luas. Lewat jalan-jalan tengah seperti ini nih. Wih, in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Itu Sentosa City tadi ya. Iya, Sentosa City. Oh, jalannya malah bagus betonnya. Wah, epic road ini bener-bener nih. Cakep, cakep. Epic Railroad. Tapi ini kalau malam agak serem kayaknya ya. Nggak ada lampu sama sekali, pemandangannya kiri kanan hanya tanah terbuka kosong. Yeah, penampakan apakah itu? Kuntilanaknya ditabrak. Wih, ini bener-bener luas pemandangannya nih, cakep. Ini kayaknya kalau lagi musim kemarau seperti ini daerah sini agak susah air kayaknya ya. Kering ya. Tadinya perbukitan yang banyak pohon. Tadinya perbukitan kan sepertinya ini. Banyak pohon, terus iya dijadi sawah, sekarang jadiin kawasan industri. Ini sawah masih ada sebenarnya sebelah kanan ini. Lumayan luas. Cuma paling, hah? Mau nyetir? Bentar, bentar. Nanti aja ya. Nanti aja nyetirnya. Iya, mana? Kalau tadi udah lewat jalan industri yang bagus sekali, sekarang jalannya hancur. Beton, tapi beton yang udah hancur. Ini kemungkinan karena bener daerah sini termasuk tanahnya tanah yang labil sehingga tanahnya gerak seperti itu. Ini terlihat dari betonnya pun hancurnya tidak beraturan sepertinya. Dan ini kalau bawa sedan ya agak berat ya teman-teman. Kalau lewat sini lumayan, waduh, ini harus pinter nyari jalan nih kalau mobil seperti ini nih, karena ground clearnya pendek, harus nyari celah-celah di antara ini. Kampung Tegal Badak, namanya Tegal Badak. Dan saya baru pertama kali lewat sini, ternyata di pinggir Bekasi itu ternyata daerahnya masih benar-benar perkampungan sepertinya ini. Dan pentok, masih sepi, benar-benar sepi di sini. Dan tapi dari kejauhan pemandangannya lumayan bagus nih. Wah, betul, jalannya udah mulai naik turun ternyata di sini. Oh, depan masih ada persawahan luas. Masih ada sawah luas tuh, cukup bagus. Tapi sawahnya pun udah mulai pada kegusur, nggak tahu nih bikin apa, perumahan atau apa ini. Tuh, sawahnya masih lebar. Dan di jalan tadi ketemu beberapa kali rombongan sepeda. Sepertinya mereka habis dari situ Abidin. Karena saya lihat di YouTube beberapa kali ada trip report dari para pegoes ya yang lewat jalan sini ini. Oh, ini ternyata di sini masih ada persawahan yang luas di sini nih. Wih, ada perbukitan. Ini pemandangan yang hijau nih, menyenangkan, menenangkan pikiran, enak untuk dinikmati. Dan ternyata benar di Bekasi masih ada daerah yang seasri ini, senyaman ini untuk dinikmati.
jauh sekali dibandingkan dengan kondisi tengah kota yang benar-benar hingar-bingar, ramai, macet, sumpek. Ya, ini benar-benar perkampungan yang nyaman untuk dinikmati. Oh, masih sekitar 10 km lagi perjalanan kita dengan waktu kira-kira 30 menit waktu tempuhnya. Setengah jam lagi kita nyampe. 10 km. Waduh, 10 km dekat. Wah, picek baru. Mm-mm. Heeh. Oh, ini perkebunan jati. Ini pohon jati, Pak. Jati ini biasanya jati seperti ini bisa dipanen dalam waktu 15 tahunan lah. Ternyata lumayan rame jalan yang lewat di sini. Dan kalau kita lihat di sini memang benar-benar ya sekarang jarang sekali terlihat motor yang jelek, motornya bagus-bagus. Ada PCX yang terbaru, ada NMAX terbaru, banyak berkeliaran di sini. Ini artinya memang dari segi income lumayan pendapatannya di sini nih. Ternyata mereka juga ternyata mampu untuk membeli motor-motor baru. Waduh, jalannya menanjak dan jalannya sangat jelek. Mau pergi gigi rendah dulu. Iya, ayo pakai gigi 2. Come on Maggie. Gigi 2 ini masih oke. Ya. Walaupun motor lansiran lawas tapi masih lumayan tenaganya untuk naik-naik. Kemarin saya pakai untuk ke daerah Curug Cipamingkis juga masih oke nanjak-nanjaknya, tidak keteteran. Kita belok ke kiri ya teman-teman untuk menuju ke arah Karangmulya, sedang kalau ke kanan itu diberikan petunjuk jalan nanti menuju ke arah Serang atau Cibarusah. Kita belok ke kiri.
Kedengeran lah. Masih di spooky rute, kanan kiri hutan bambu dengan jalan yang kecil dan sesekali ada perkampungan. Kita harus belok ke kiri. Iya, orang main mercon. 300 meter menjelang Situ Abidin. Jalannya sudah bagus. Kalau nggak salah letaknya di belakang puskesmas. Oh, ini tempatnya. Ada puskesmas, kita belok ke kanan. Inilah tempat masuk ke Situ Abidin. Ternyata cukup ramai. Cari tempat parkir dulu. Turun, Le.